Okay, Shalom, good morning, my students. Good morning, teacher. Okay, belum semua. Good morning, my students. Good morning. Okay, yang SMP, good morning. Mana tangannya SMP? Okay, do you hear my voice? Give 2 thumbs up. Okay, thank you. Yeah. Yes. Like usual, now we are going to do our daily devotion. Prepare yourself and take your Bible. Jadi seperti biasa, kita akan mendengarkan firman Tuhan buat anak-anak teacher semua. Persiapkan diri kamu, hati kamu ya. Buka telinga kamu mendengar dengan baik, tapi jangan hanya didengar. Apa yang menjadi perkataan firman Tuhan hari ini didengar dan dilakukan. Oke? Nah, devotion kita hari ini akan dipimpin oleh Pastor Jusia. Oke, Pastor Jusia, time is yours. Oke, terima kasih teacher. Ya, kembali kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sudah bisa dengar suara saya dengan baik? Oke, terima kasih. Yup. Kita nyanyi dulu satu pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tahu semuanya? Dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mempersiapkan diri kami membuka hati kami, berikan pengertian bagi kami sehingga kami dapat fokus kepada firman Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan bekerja dengan kuat dalam hidup kami, membentuk dan menjadikan kami seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, pagi hari ini ayo kita lihat firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang pasal 6. Yesaya pasal yang ke-6. Ayo buka semua Alkitabnya. Yesaya pasal yang 6. Kita baca ayat yang ke-8. Bisa mengikuti suara saya? Yuk, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ayo sama-sama kita baca ayat ini, Yesaya 6 ayat 8.
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekali lagi saya mau baca. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, ini berbicara tentang Yesaya. Yesaya yang kemudian mendengar suara Tuhan dan mulai berinteraksi, mulai mendengar suara Tuhan dan memberi respon terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Selama ini mungkin kita ada banyak mendengar suara yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Maka apa yang terjadi? Suara yang kita dengar itu akan mencetak hidup kita. Kalau kita selalu mendengar berita yang menakutkan, berita yang mengkhawatirkan, berita yang buruk, maka kita akan selalu hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, hidup dalam tekanan. Tapi kalau kita tiap hari mendengar kabar baik, damai sejahtera, kabar yang menyenangkan, maka hidup kita menjadi sangat menyenangkan. Kita menjadi orang yang punya harapan di hari yang akan datang. Nah, jadi selama ini ternyata Alkitab berkata begini, ternyata Yesaya itu dia selalu lebih sering mendengar ada perkataan yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan berkata begini. Ayat yang kelima, Yesaya 6 ayat 5, firman Tuhan berkata begini, lalu kataku, nah ini kata Yesaya ini, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, ternyata Yesaya itu ada di lingkungan, ada di satu lingkaran orang-orang yang punya bibirnya perkataannya yang tidak bersih. Perkataan yang unclean. Nah, perkataan yang kotor. Itu yang selalu didengar oleh Yesaya. Tapi apa yang dia dengar, maksudnya apa yang didengar oleh Yesaya itu membuat Yesaya menjadi orang yang menjadi tidak bersih juga. Ketika dia mendengar suara Tuhan, dia berkata begini, aku tidak layak untuk Tuhan, aku tidak bisa mengerjakannya. Selalu merasa tidak mampu, selalu merasa tidak punya kekuatan, selalu merasa tidak bisa. Nah, ayo, siapa di sini yang ketika disuruh oleh gurunya mengerjakan sesuatu tugas, selalu berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Kenapa demikian? Karena kita selalu menganggap kita ini tidak punya apa-apa. Tapi mulai pagi hari ini, pastor mau tegaskan kepada kita, ada kuasa firman yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Sama seperti Yesaya, ketika dia mendengar suara Tuhan, Yesaya berkata begini, celakalah aku binasa. Nah, kenapa dia berkata aku binasa? Sementara Tuhan itu datang, dia memberi anugerah kepada kita. Dia memberi pertolongan, dia memberi kekuatan kepada kita. Tapi Yesaya melihat, aku ini menjadi orang yang binasa. Aku tidak layak untuk itu. Aku tidak layak untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga Yesaya seperti menjauh. Ayo, mulai hari ini di bulan Desember, ini di bulan Natal, kita memperingati hari kelahiran Yesus. Nah, hari kelahiran Yesus adalah sering kali kita rayakan dengan begitu berbahagia, begitu antusias. Nah, mungkin nanti anak-anak kami di Murni Victory School juga akan mengadakan perayaan Natal. Ayo, rayakan dengan penuh sukacita dan ambil tindakan, ambil keputusan mulai dari perayaan Natal ini sampai seterusnya, sampai akhir hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, Yesaya ini ketika mendengar suara Tuhan, dia berkata, aku tidak layak. Tapi selanjutnya apa? Alkitab menuliskan begini. Tetapi seorang daripada serafim itu, ayat yang ke-6, ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit.
dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Wow, sangat berbahagia karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Ayo katakan sama-sama, dengarkan baik-baik, ikuti saya. Tuhan Yesus. Ayo ucapkan dengan kuat, Tuhan Yesus, terima kasih karena dosa-dosaku sudah diampuni. Kesalahanku sudah dihapuskan. Nah, kita ini menjadi orang yang berbahagia sekarang. Kita menjadi orang yang diampuni. Kalau kita melakukan satu pelanggaran, dan ketika ada orang yang mengampuni, memaafkan kita, maka kita menjadi damai sejahtera. Nah, itu sebabnya Tuhan menyediakan damai sejahtera dalam hidup kita. Kebahagiaan di bulan Natal ini kita menikmati, kita merayakan perayaan Yesus dan kita menikmati kebahagiaan sukacita dalam setiap perayaan Natal. Nah, jadi ayo kita ambil keputusan mulai sekarang, kita mulai hari ini, kita terus mengikut Tuhan dan tidak lagi melakukan dosa. Ketika serafim itu menyentuh bibirnya si Yesaya dan dosanya sudah diampuni, pelanggarannya sudah dihapuskan. Apa yang terjadi? Ketika dia mendengar suara Tuhan, ayat 8. Ayo sekali lagi kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Nah, kembali Yesaya mendengar suara Tuhan. Tadi di awal ketika Yesaya mendengar suara Tuhan, dia ketakutan. Dia berkata, aku tidak layak, aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Tapi kali ini ketika Yesaya mendengar suara Tuhan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa bersalah dalam hidupnya. Kenapa? Karena semua dosanya sudah diampuni, semua kesalahan dan pelanggarannya sudah dihapuskan. Oh, haleluya. Anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Yesaya mendengar Tuhan, atau ketika kita mendengar suara Tuhan, kita tidak lagi takut. Tapi apa yang kita ucapkan, ayo, ketika Yesaya sekali lagi mendengar suara Tuhan, Yesaya tidak lagi mengalami ketakutan. Tapi ketika Tuhan berkata begini, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya langsung berkata, ini aku, utuslah aku. Yesaya mengambil satu keputusan. Dia berkata begini, here am I, send me. Saya ulangi, ketika Tuhan berkata kepada Yesaya, siapakah yang kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya tidak lagi berkata, aku tidak layak, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Tidak ada lagi jawaban itu. Yesaya menjadi orang yang memberi diri kepada Tuhan. Dan Yesaya berkata, here am I, send me. Haleluya. Ayo, siapa yang mau selalu bersedia untuk menerima perintah? Siapa yang selalu taat ketika disuruh? Disuruh di rumah, disuruh di sekolah, disuruh di kelas, selalu berkata, ya, saya siap. Tidak ada lagi alasan berkata, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku tidak tahu, aku tidak mampu. Oh, itu bukan jawaban orang percaya. Itu bukan jawaban anak-anak murni Victory. Amin. Jawaban kita pasti berkata, ya. Kalaupun belum tahu, kita pasti diajari. Haleluya, luar biasa. Nah, ketika Yesaya mendengar suara Tuhan, dia tidak lagi merasa bersalah dan tidak lagi merasa tertuduh dan tidak ada lagi dakwaan, tuduhan yang membuat dia tidak mampu. Tapi Yesaya berkata, ini aku Tuhan. Nah, mulai sekarang, kita semuanya yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, ayo kita mulai melatih diri kita, mendengar apa yang Tuhan perkatakan, mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Ayo kita lihat sama-sama Alkitab kita. Di dalam, kembali kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-50. Yesaya pasal 50.
ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Minggu lalu saya sudah sampaikan, tapi kita akan baca ulang. Yesaya 50 ayat 4 dan ayat yang kelima. Sudah dapat semua? Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tahukah kita, telinga kita diciptakan oleh Tuhan? Atau kita lihat sama-sama, kembali kita lihat sama-sama dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat 12. Amsal 20 ayat yang ke-12. Oke, Amsal 20 ayat yang ke-12. Kita berkata, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Saya ulang, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Telinga kita, Tuhan yang menciptakan. Mata kita, Tuhan yang menciptakan. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan. Tahukah kita apa yang Tuhan ciptakan ini, apa yang Tuhan jadikan, dan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu semua ada tujuan Tuhan. Ayo kita lihat sama-sama dalam kitab Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang keempat. Amsal 16 ayat 4. Sudah dapat semua? Amsal 16 ayat 4, firman Tuhan berkata begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi Tuhan menciptakan telinga kepada kita, telinga yang mendengar, mata yang melihat, itu Tuhan berikan untuk tujuan Tuhan. Bahkan Tuhan ciptakan, Tuhan berikan panca indera kita, itu juga untuk tujuan Tuhan. Jadi semua yang ada dalam hidup kita, semua yang ada pada kita, semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahkan apa yang kita miliki sekarang ini, itu semua untuk tujuan Tuhan. Amin. Semua untuk tujuan Tuhan. Nah, jadi ketika Yesaya mendapati telinganya diciptakan Tuhan, dia mendengar, telinga yang mendengar. Selama ini telinga yang mendengar itu mendengar hal-hal yang negatif, mendengar hal-hal yang buruk, membuat Yesaya tidak bisa tahu apa menjadi kehendak Tuhan. Tapi ketika Yesaya diampuni segala pelanggarannya, dia dilayakkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Yesaya ketika dia mendengar suara Tuhan, ketika dia melihat Tuhan dalam hidupnya, dia tidak lagi mengalami ketakutan. Percayalah, rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang, rasa khawatir itu Tuhan singkirkan dari kehidupan kita. Dan kita menikmati hari yang penuh dengan bahagia, hari yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Nah, itu sebabnya anak-anak kami dan kita semuanya yang mendengarkan, mengikuti Zoom pada pagi hari ini, kita mulai menyadari, kita mulai mendapati bahwa telinga yang mendengar, telinga yang kita miliki, yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita, itu kita pakai untuk tujuan Tuhan. Apa itu? Untuk mendengar suara Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kita harus menjadikan diri kita sebagai seorang murid. Apa itu? Jelas mendengar dan mulai menyimak, memahami apa yang kita dengar, sehingga kita tidak salah dalam melaksanakan perintah. Nah, kalau kita tidak menyimak, kita tidak memahami, kita tidak mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan, maka seringkali hasilnya akan salah. Mungkin ini sedang mengikuti ujian ya. Nah, dalam ujian itu akan ketahuan nih,
Seperti apa kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh teacher selama ini? Kita menyimak atau tidak? Kalau kita mendengarkan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh dan menyimaknya, pastor pasti yakinkan, pasti saya bisa pastikan bahwa hasil ujian kali ini akan lebih baik dari nilai-nilai sebelumnya. Amin. Pasti lebih baik dan pasti menjadi nilai yang sangat membanggakan. Bukan hanya nilai yang membanggakan, tapi memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan yang lebih baik lagi. Haleluya. Nah, kenapa? Karena kita mulai menyadari bahwa kita mengikuti sekolah, Tuhan memberikan panca indera kepada kita. Ternyata ini untuk tujuan Tuhan. Saya ulangi. Ternyata ini untuk tujuan Tuhan. Panca indera kita bisa sekolah. Ini ternyata untuk tujuan Tuhan. Nah, ketika Yesaya mendengar suara Tuhan, dan Tuhan berkata begini, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau kuutus? Yesaya langsung berkata, ini aku. Sekarang, apa yang kita dengarkan? Perkataan firman, perkataan Tuhan, apa yang kita dengarkan? Dan mungkin anak-anak kami berkata begini, Pastor, bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu suara Tuhan? Nah, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu suara Tuhan? Mungkin besok kita akan lanjutkan. Ya, jadi yang pasti hari ini, miliki sekarang keyakinan dalam hidup kita bahwa kita segala dosa dan segala pelanggaran kita sudah diampuni, sudah dihapuskan oleh Tuhan. Dan kita bisa menikmati anugerah yang dari Tuhan. Kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Kita kembali berdoa untuk firman Tuhan. Ayo kita semua berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Setiap telinga yang mendengar, biar memahami firman Tuhan, dan kami dapat mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami dapat menangkap apa menjadi isi hati Tuhan, dan kami bersedia untuk melakukan apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berdoa buat sepanjang hari ini, proses belajar mengajar, mungkin anak-anak kami mengikuti ujian hari ini. Tuhan Allah kemampuan bagi mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang membanggakan, bukan secara nilai, tapi secara intelektual, secara karakter juga. Tuhan Allah mengubah dan menjadikan berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat guru-guru, buat teacher yang mengajar. Mereka menjadi teacher yang luar biasa dan mempersiapkan generasi menjadi generasi cemerlang di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kembali Miss, silakan. Okay, so amazing, yeah, for the word of God today. We are so blessed, Pastor, and God always bless you too. Give 2 thumbs up to Pastor Jusia, students. Okay, give applause to our God. Okay, thank you once again, Pastor Jusia. Yeah. Nah, sungguh luar biasa apa yang menjadi perkataan Tuhan buat kita hari ini ya. Nah, Tuhan menciptakan mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar. Nah, pakaikanlah itu untuk tujuan Tuhan. Pakaikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Nah, jadi sama seperti yang dikatakan Pastor Jusia ya. Hari ini kita ujian. Jika selama ini anak-anak teacher mempergunakannya dengan baik, mata kamu untuk melihat, telinga kamu untuk mendengar, apa yang teacher kamu perhatikan, apa yang teacher kamu jelaskan. Nah, pasti di ujian itu semua gampang. Tahu anak-anak teacher semua nanti menjawabnya. Oke? Nah, itu saja yang menjadi perkataan Tuhan hari ini. Besok kita lanjutkan lagi dengan Pastor ya. Apa yang menjadi bagaimana cara kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Oke. Itu saja untuk hari ini. Selamat ujian buat anak-anak teacher semua. Ya, tetap semangat. Sekarang buka audionya. Say bye-bye to Madam, Pastor Jusia, teachers, and your friends. Bye-bye.